Hai, welcome to Podcast Basa bersama Baba Hasan dan Sahil Mulahela. Yes, jadi ini buat lo yang lagi pada nonton Podcast Basa. Ini adalah episode perdana kita. Basa, it means Baba Sahil. Baba Sahil, yoi. Rasanya mantap. Itu password kita tuh. Password egois. TV kali. Jadi kalau kita ngomong podcast. Kalau kita ngomong podcast Basa, Baba Sahil. Mantap. Gitu ya. Emang juara nih Sahil. Ada Baba Hasan Alaidrus Dan Sahil Mulahela. Yes, jadi kita berdua di sini kita punya podcast spesial. Kita pengen ngomongin apa aja, Mbak? Tentang cinta dan kehidupan. Jadi kalau misalkan lo nih yang lagi pada nonton ya, punya masalah kehidupan, punya masalah percintaan gitu kan, mau cerita sama kita, monggo. Welcome. Kita welcome banget ya. Dan nanti jadi ketika ini udah kayak maaf, jadi kalian tuh bisa masukin ide di Instagram kita mungkin ya sih, kayak Instagram kita Bang. YouTube dan Instagram. Oke. Nanti dia akan kayak Bang ini dong Bang. Nah mungkin kita bisa jadiin mereka narsum gak sih? Iya bisa lah. Iya dong. Jadi kita mau ngebahas apa aja, kita minta masukan dari lu juga nih. Gitu kan. Pokoknya bebas, kita ngomongin masalah percintaan. Kayak episode kita perdana hari ini spesial banget. Karena kita udah kedatangan Baba Hasan Alaidrus yang katanya lu mau klarifikasi. Iya Hil, jadi awalnya gini. Canda klarifikasi. Ntar dulu. Jadi sebenarnya kenapa? Jadi awalnya saya coba-coba, tapi lama-lama keenakan. Ya udah saya jalanin aja terus. Coba-coba untuk sayang. Udah nggak ada canda klarifikasi. Oh, iya. Lu kenapa gak galak banget sih? Gak galak. Jadi kan waktu kita di Bali ya, waktu kita trip Yang mana nih? ke Bali yang waktu itu yang kedua. Yang kedua. Yang kita trip kedua, kita kan udah sempet live Instagram kan. Ya itu cek ombak. Kita cek ombak. Jadi ternyata banyak banget orang yang pada bilang, ayo dong dibikin dong podcastnya. Akhirnya hari ini kita memutuskan untuk bikin. Kita wujudkan. Kita create something new. Yes. Ini punten-punten nih buat para leluhur kita di dunia podcast. Izin masuk bang abang-abang. Kita pengen nyoba. Iya. Siapa tahu ada ladang fulus. Siapa tahu cuan ya kan. Emang lu susah? Enggak sih. Lagi sepi. Kan gue pemain lama. Gila. Iya. Baru ya? Bentar gue. Baru ya? Lu tuh ngehe ya. Lu kalau kayak begitu. Baba tuh kalau bercanda ya. Emang kampret nih Ya, orang. tapi kan bikin us kita aja anjir. Kalau di depan tuh gak mungkin kayak gitu. Enggak, kan kalau lagi bercanda ya karena kita ngobrol bareng gitu kan. Terus gue lagi pergi nih sama Baba nih, waktu itu kita lagi tripnya Garuda kan. Ini kita mancing nih, siapa tahu Garuda mau placement di sini gitu kan. Amin. Baba bilang, gue nanya Ba ini ngapain, terus Baba bilang, lu baru ya influencer gue. Enggak jadi kayak gini Bang, nih caranya gimana nih? Sombong parah. Sombong amat. Ya lu juga konyol kalau bercanda anjir. Lu jangan jadi gini guys, ini nih ya kebiasaan warga Indonesia adalah ketika lu denger satu sisi judge. Padahal sebelum itu dia konyol ke gue, jadi itu epic comeback-nya gue ke dia. Ya dong. Jadi kalau ngedenger satu sisi suka ngejudge. Iya dong. Jadi gitu kan. Everything has two side bro. Ini gue kayak dejavu, kayak ada permasalahan yang ada orang lagi dijudge atau gimana sih? Apa sih? Gue nanya. Gak ada ini it's all about life bro. Oke. Ini tentang sosial yang sering terjadi di kota-kota besar, kota-kota kecil juga. Oke. Kok lu pucet? Gak pucet, gue belum tidur. Wah gila, gue gak bisa napas nih. Ngap. Gue gado lu di sini lu. Nggak gitu, kan kita mau ngebahas cinta dan kehidupan. Bukan masalah pribadi rumah tangga orang yang katanya menjadi bumbu di sosial media. Oh gitu. Iya. Tapi gue Kepo hidup. enggak sebentar. Lah, ya emang kenapa? Kan gue cuma pengen tahu gitu. Kenapa? Apa saya? Di FYP gue di TikTok. Kenapa sih muncul lu terus tuh kenapa sih? Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau Gue capek banget dengerin itu. Pertanyaan gue bukan itu loh. Apa sayang? Pertanyaan gue kenapa di FYP gue munculnya lu mulu? I don't know. Bukan salah gue kan? Iya bukan salah lu sih. Gue tahu sih kenapa. Kenapa? Karena lu kan obses jadi kayak gue. Jadi algoritma Instagram tuh tahu orang-orang yang lu sering. Next, kita bahas selanjutnya. Tapi sekarang karena kita lagi ngomongin masalah percintaan. Tapi tak dulu Hil. Di sini kan kita dua-duanya host ya. Gue bukan narsum, jadi stop nanya-nanya dong. Oke. Oke? Ya udah lu tanya gue dong. Gak mau. Kita belum masuk ke segmen kita episode pertama ini apa? Ini dari tadi masalah pribadi yang diumbar. Oke.
Emang masalah pribadi? An- Gue gak ngomongin masalah pribadi. Iya, cuman lu nyerempet abis ini jadi bumbu. Oh, lu mau FYP juga ya? Bangke. Kan yang videoin siapa, yang FYP siapa. Iya. Kan kayak gitu kan. Konten orang diambil. Jadi episode pertama kita kali ini kita pengen ngebahas masalah pacaran. Ya zaman-zaman kita pacaran dulu. Ya ketika lo putus. Karena kan sekarang lagi zaman-zamannya ada orang pacaran putus. Terus akhirnya diomongin sama banyak orang gitu kan. Iya kan. banyak banget. Banyak banget yang kejadian kayak gitu kan. Nah kita tuh berdua tuh sebenarnya penasaran banget gitu loh. Oke. Sebenarnya ketika lo Bercinta. Maksiat lo. Enggak, bukan itu tuh kan. Maksudnya ketika lo melakukan cinta atau lo melakukan sebuah hubungan gitu kan, yang dilandaskan dengan percintaan. Nah, ketika lo putus dari hubungan itu, apa yang pertama kali lo lakukan? Wow. Itu. Lo deh, lo dulu pacaran berapa kali? Gue orangnya bucin ya. Jadi kayak gue pacaran tuh lama-lama. Jadi kayak gue bukan orang yang hobi ganti-ganti pacar. Oke. Ketika putus pertama kali adalah lu butuh healing. Lu butuh cabut dari kehidupan tentang dia. Lu forget about dia. Gue menyendiri sih. Lo menyendiri. Gue tutup diri di rumah. Tapi lu waktu itu pacaran berapa kali? Gue lupa Hil. 5 kali lah. 5 kali pacaran? 5 kali. Seumur hidup lu 5 kali pacaran? Yang beneran pacar ya. Yang bener. Oh emang ada yang bercandaan? Ya kan, gak bercandaan. Waktu zaman itu kan kayak, nih deketin gue gak sih? Ini beneran suka gak sih? Tapi kok nonton bareng ya? Tapi kok makan ya? Tapi kok kayak bukan friends with benefit, HTS gitu ya. Oh, terus tiba-tiba ghosting hilang ya udah. Jadi itu nggak lo anggap pacaran. Yang bener-bener realnya pacaran itu 5 kali. Kayaknya. Gitu kan. 5 kali itu berapa kali yang lo diputusin? Diputusin mulu, Wak. Ini ada masalah dalam hidup lo berarti. Bukan. Jadi gue mempelajari satu hal, baik itu gak cukup. Bercanda. Gak gitu men. Jadi ketika lu jadi laki nih, fast respon, bucin, itu syarat mutlak lu ditinggalin. Karena gue ngeliat teman-teman gue yang bajingan ditangisin sama perempuannya woy. Lu ngerti gak? Justru yang bucin malah ditinggalin. Iya lu kalau fast respon, lu adem ayem, hidup lu gak ada menantang, cewek tuh butuh tantangan kayaknya. Iya tapi kan dengan adanya. Kayak lu kan bawaannya mau nikah lagi Rani kan jadi pikiran awalnya konten lama-lama kok serius ya gitu. Enggak serius juga. Enggak serius. Masih bercandaan, masih di taraf bercandaan. Tapi kalau dapat alhamdulillah. Kalau diain rezeki nggak boleh ditolak. Oke. Bener nggak? Oh. Oke. Jadi yang lo lakukan adalah ketika lo putus, lo healing. Healing lah. Healing ya. Gue lama men. Gue orang yang healingnya termasuk lama. Lo menyendiri ya waktu itu ya. Oke. Gue waktu itu, lo gak mau nanya gue? Sabar. Lo tanya dong. Gue kira masih ada. Kalau lo gimana Hil? Nah gitu. Lo tanya dong, Hil dulu pacaran berapa lama? Lo pacaran? Jadi waktu sama mantan lo yang Rania marah yang di BBM itu pacarannya berapa lama? Ya mulai deh ngorek. Yang Rania yang ngambek beneran itu Hil. Yang di BBM? Iya. Yang BBM-nya gak sengaja kebuka itu? Yang sengaja lu cari-cari chat mantan dan foto-foto yang semi naked. Itu gara-gara netizen, itu gara-gara lu pada minta. Beneran. Nggak boleh Hil foto-foto kayak gitu lu buat apa? Buat bahan. Nih gini ya. Nih gini ya, kasusnya. Tar dulu dong. Kok klarifikasi sih? Tar dulu Gue dong. gak minta klarifikasi men. Gua kan ngundang lu buat klarifikasi sebenarnya. Kenapa jadi gue yang klarifikasi di sini? Gak ada anjing, gue bukan narsum, kita sama-sama host bangke. Jadi gimana? Jadi waktu itu tuh kan handphone gue rusak. BBM gue nih rusak. Iya kan? Tapi dulu deh. Itu kan di situ gue liat baik-baik BBM tuh yang lo cas-casin. Ini udah gak bisa nih. Satu BB-nya Rania. Oh selamat lah Rania. Yang BB-nya Rania gak bisa gue buka. Jadi barbuknya gak ada. Barbuknya gak ada. Nah lo. BB gue waktu itu kondisinya rusak. Udah gak bisa nyala sama sekali kan nih. Tiba-tiba bisa? Tiba-tiba gue charge nyala dong. Kampret gak lo? Terus begitu gue videoin, udah gue storiesin kan, netizen langsung jadi penasaran kan. Tapi gue nanya deh, lu ketika story sesuatu, lu tuh nggak double check atau apa? Salah aja upload, nggak recheck? Karena gue nggak menjual settingan sih. Bukan masalah settingan, Wak. Masalah itu kan banyak banget kayak mungkin ada foto, bukan foto bugil lah. Ups, bugil. Maksud gue kayak something yang privacy banget, ngerti nggak lo? Kayak foto nyokap lu nggak pakai kerudung. Enggak sih, nggak ada. Itu sih. Jadi kayak
ini ada nggak ya, lihat dulu gitu. Bukan, itu nggak settingan, itu lu memfilter. Gue tuh biasanya yang ada di handphone gue itu semuanya udah aman. Oke, karena lu punya hard disk yang isinya nekat semua. Ada. Punya berapa video? Enggak. Gue kalau nonton dari Twitter. Emang ada? Ada pakai hashtag dong. Hashtag bokep. Enggak. Apa? Jilbubs. Lu fantasi lu gila. Lu pengen ya? Lu pengen ya? Langsung main handphone yang dicari. Nggak baik, Cim, dosa. Enggak. Ini jangan negatif mulu apa? Nggak negatif, lu yang bilang, emang dari Twitter bisa? Bisa. Pakai VPN nggak? Kagak. Astagfirullah, Lu Sahil. cuma search aja Lu kan punya hashtag. bini, emang kadang butuh laki ya begitu ya? Enggak, ini kan dulu, Mbak. Ini dulu. Coba lihat handphone lu. Dulu. Ya Coba Allah. lihat. Lu gak percaya. Bentar ya. Nih gue buka. Lu gak usah ikut-ikutan lu jangan kompor lu. Oh, lu kemarin yang di Bali lama Tuh, di kamar mandi. lihat Coba tuh. lihat dulu sini. Lihat. Gak bisa pegang. Inilah kalau orang nih, lu mau lihat handphone gua apa? Pegang. Gua Enggak. gua anak baik. Canda baik. Jadi gimana mantan? Balik lagi ke mantan. Oke. Kan nyala nih. Nyala. Begitu nyala terus netizen pada minta coba buka foto. Oke. Begitu gue buka fotonya, gak taunya ada fotonya mantan gue. Yang lagi pakai BH. Enggak, bukan BH itu. Apa? Bikini. Bikini. Bedanya bikini di pantai, BH di dalam baju. Menurut gua bikini lebih naked dan BH, bro. Enggak, ya pokoknya begitulah, udahlah. By the way, lu minta pap ya? Enggak minta apa. Dikirimin pap. Apa Kan. lu yang fotoin? Ah, Tadi dulu, ini harus salah. ini harus clear, bro. It's okay. Pap Enggak. dong gitu. Bukan. Gue lupa waktu itu kenapa ya? Itu dia berarti lagi nih ya, ini asumsi gue ya. Dia lagi liburan, lo nggak ikut, pap dong. Ah. Iya. Bener kan? Terus deketan dikit. Ya nggak? Fotonya ada berapa by the way? Foto tuh cuma berapa ya? 4 kalau nggak salah. Cuma 4. Cuma Atas, 4. bawah, belakang. Kagak. Itu kan udah full body. Langsung. Oke. Emang BBM resolusinya kalau di Zoom tuh nggak percaya? Pecah sih. Tapi ya udahlah ya dibanding nggak ada. Iya, yang penting kan ada kan. Buat bahan kan. Udah jadi akhirnya ketahuan nih. Lo bangke ya. Gue gak kelar-kelar nih cerita nih. Iya. Terus udah nih, akhirnya gue videoin kan. Ketahuan lah udah, terus gue buka BBM dan segala macamnya. Tapi di situ lo nggak sadar kan? Gak sadar, gue lupa karena tuh gue tuh waktu itu rusak bener-bener. Enggak, tapi lu mati mention total. gak anjir ada foto mantan gue gitu? Iya gue kaget. Enggak, butuh konten itu namanya. Ya udah sekalian dong, gimana sih? Enggak, terus oke. Setelah itu Rania ngambeknya itu langsung DM atau telepon atau chat apa di rumah, habis itu langsung bikin. Ya kan di rumah. Lu di rumah juga, lu di kamar atas? Iya. Oh, apa di beda kamar yang di atas? Di kamar atas, di kamar gue. Di kamar lu sama di kamar anak yang biasa lu kerja? Enggak, di kamar kita nih, kamar kita tidur Oke. nih. Gue kan dia habis pergi kan. Terus dia datang tiba-tiba bete gue tahu nih gue langsung nyalain kamera kan, gue umpetin kamera. Dilihat sama dia. Ngapain lu rekam-rekam, matiin. Wow. Udah. Wow. Ya udah, akhirnya Biasanya kan kalau itu oh ya udah konten. Ngerti nggak? ya itu sebenarnya gue kontenin. Itu Ya, sebenarnya gue tapi lu nggak tahu reaksi dia kan semarah itu kan. Iya, dia marah. Nggak mau direkam. Marah. Nggak mau jadi konten. Iya. Ups. Akhirnya ya udahlah, pokoknya begitu. Tapi kalau Nggak, kita nggak. balik lagi Belum. Gue mau tahu nih cara dia cara lu minta maaf gimana? Apa dengan batu? Iyalah kan itu lama, iyalah kan itu. Lu kan batu, maksudnya kayak lu tuh bukan menganggap- batu, gengsi gue gede banget. Iya, gengsi lu gede banget. Dan lu menganggap hal itu sepele semua menurut gue. Iya lah gitu doang, kayak what the tuh mulu lu. Kayak terus Rania tuh chillnya gimana dari saat itu? Ya gue rayu. Waktu itu gue rayu. Rayunya kayak gimana sih? Kayak gue bilang, ya gimana dong Ran? Ya. Lu nggak batu nih, lu nggak gengsi. Gue merendah. Oke. Tapi gue ngomong kayak, aku kan nggak tahu itu dulu handphone aku tuh rusak, bener-bener mati. Dia tahu kondisi handphone gue tuh waktu itu bener-bener mati. Oke. Terus akhirnya begitu ngecas kok ada gitu kan. Ya aku juga gak tahu. Ya kenapa di konten ini? Ya gak apa-apa sekalian gitu. Karena netizen juga minta kan. Terus yang netizen balik nyalahin gue. Gak semua yang diminta sama netizen harus lu turutin. Sebenarnya gue mau Kenapa ngomong gua itu sih. Cuman, Kadang not always your followers is your fans bro. iya gue paham. Cuman pada saat itu jadi konten. Seru bah.
Ya emang engagement kan. Iya seru. Iya naik kan. Naik. Seru. Tapi rumah tangga retak kan. Gak sampai retak. Karena sebenarnya pada saat gue menikah sama Rania, gue tuh udah ngomongin semuanya. Gue nih gini ya, gue agak heran sama Sahil. Dia adalah tipikal orang yang ngomong sama istrinya, ini mantan aku, jatah mantan, ketemu mantan. Kayak what? Man, Rania is the best. Seseorang yang Allah kasih buat lo menurut gue. Iya. Tapi dia sesabar itu bangke. Gue terbuka sama dia dan dia Bukan menghargai. masalah terbuka, gak salah. Dengerin dulu. Gue terbuka sama dia menghargai keterbukaan gue. Itu yang paling dibutuhin dalam rumah tangga kan. Ya tapi lu gado mulu anjir, gue dengernya mantan gue di rumah lu gerah. Justru pada saat gue ngomong itu dia udah tahu Sahil nih bercandanya begini. Tapi kalau diiyain gak apa-apa, dapet serius. Enggak, bukan dong. Karena gue punya sepupu, saudara-saudara gue itu kan tahu kelakuan gue semua. Dan mereka tuh brengsek. Jadi daripada... Jadi tahu kelakuan brengsek lu waktu bareng dia? Waktu bareng yang mana nih? Nggak tahu kan? Kan sepupu gue nih tahu kelakuan gue dan mereka tuh semua brengsek. Iya. Berarti brengsek bareng. Nah terus deh. Oke, jadi intinya Sebrengsek apa Hil? daripada gue digado sama sepupu-sepupu Tadi lu gue. sebrengsek apa? Mbak, kenapa gue yang di interview sih, Mbak? Tadi lu mau gado gue Enggak. ulek lu sekarang. Kan gue gado sebentar doang. Ya, gue lu juga- gado lama banget nih. Ya maaf. Udah dong. Oke lanjut. Udah, terus akhirnya ya udah dari situ gue ceritain semua daripada nanti sepupu gue kalau bercanda ngomong tiba-tiba Keceplosan, Rania nggak nggak tahu, nggak dari mulut gue, mendingan gue ceritain. Oh lu berarti tipikal orang yang mendingan lu tau dari mulut dia daripada dari mulut Iya orang. dong, akhirnya dia tahu semua dan udah dibecandain sama sepupu gue ya dia juga ngikutin bercandaan itu akhirnya. Oke. Gitu. Nah, Terus balik lagi ke mantan. balik lagi. Apa yang lu lakuin ketika lu putus? Ketika gue putus, gue harus cari backup. Oh berarti lu healing woman with woman. Iya. Jadi lu healing perempuan. Karena menurut gua yang bisa menyembuhkan sakit hati seorang laki itu adalah dengan cara lu menjalin hubungan cinta lagi. Nggak sama cowok kan? Enggak dong. Tapi rata-rata. Nah, masalahnya begini. Lu akan merasakan di mana posisi percintaan lu itu udah mulai renggang. Nah, di saat lu udah mulai renggang, di situ gue bergerilya untuk cari backup plan. Nah, ketika Kenapa gua- lu tidak mencoba untuk memperbaiki yang... Karena gue udah berkali-kali coba untuk perbaikin. Dia juga udah berkali-kali coba untuk perbaikin. Karena kesalahan kan bukan dari gue doang. Dari dia juga ada gitu kan. Sama-sama Iya. kita punya kesalahan gitu Iya. kan. Cuma gue tuh tipikal orang gak bisa putus dan gak bisa sendiri. Jadi ketika sebelum gue putus, gue harus punya backup plan dulu nih. Oke. Jadi gue harus punya pacar dulu. Ibaratnya gitu. Makanya dari waktu itu tuh gue Pas selingkuh. putus jadi langsung. Ah lu selingkuh Hil? Iya. Zaman-zaman kuliah itu Rasanya selingkuh tuh kayak apa sih Hil? enak. Deg-degan. Parah. Adrenalin ya? Adrenalin cuma Tapi hidup lu tenang gak sih? nggak tenang. Nah ini dia, ini yang jangan dicontoh. Selingkuh itu mungkin memacu adrenalin, Kesenangan sesaat gak sih? kesenangan sesaat. Karena pada saat itu semua buyar berantakan, lo yang akan nyesel. Itu kayak bumerang gak sih? Once you do, Banget. ketika lu ngelakuin sesuatu hal yang gak wajar ya, maksudnya gak sehat untuk hubungan lo, lu mikir ya udah dia akan maafin gue ketahuan ya udah gue gak apa-apa putus. Tapi lu gak takut karma? Iya takut. Cuman pada saat lo dibutakan sama cinta, semua bodo amat. Menurut gue itu gak cinta, lu nafsu. Semua tuh kayak sah-sah aja. Kagak lu nafsu. Ada masanya, setiap orang ada masanya di mana dia dibutakan sama cinta. Percaya sama gue. Ya gue buta sama cinta, gue bucin. Nah, lo bucin kan? Ya tapi it doesn't mean lu bisa cheating. Maksudnya kayak apa yang lu rasain ketika lu cheating? Lo gak pernah selingkuh? Alhamdulillah, Yakin? yakin. Sama sekali. Lo Samsat. nggak pernah genit ke cewek lain? Enggak, Lo nggak pernah nanggepin cewek-cewek yang genit sama lo? enggak. Jangan munafik. Enggak munafik. Jangan munafik. Enggak. Jujur sama gue. Jujur. Dari dulu sebelum lo nikah, ketika lo pacaran, ada cewek-cewek yang deketin lo. Lo takut Gini. gak? Gue biasa aja men, gue bukan yang maksud gimana. Karena gue gak tahu orang kalau gak ngomong atau nunjuk kayak I love you. Nah gue baru tuh dia suka sama gue. Gak usah gini. Sekarang, lo ketika mau ketemu sama pasangan lo, Iya. lo delete chat dulu. Pernah gak lo Enggak. ngelakuin itu? Enggak. Sama sekali. Sama sekali. Masalahnya gue password handphone gue, bini gue tahu. Apa yang mau gue Bukan tutupin. bini, ini bukan bini. Ini bukan ngomongin lo sama bini lo sekarang. Ini dulu. Ini dulu pada saat lo pacaran, ketika lo mau ketemu pacar lo pernah nggak ngapus chat dulu? Enggak. Karena menurut gue, Lu tau gak? Gini. Sorry ya. Di relationship gue yang sekarang.
gue nih malah kayak dibebasin sebebas-bebasnya umat. Kayak bini gue gak cemburuan. Dan gue malah insecure. Lu tau gak kayak lu kok enggak? Gue lagi jalan nih, ini potensi gue. Lu sayang gak sih sama gue, lu ngerasa iya, gitu kan? Kayak, men, kok yang lain diteleponin? Gue gara-gara ngeliat yang lain, kok keribetan anjing gue diteleponin lagi. Kayak emang lu ngapain, lu maksa aja enggak mau keganggu aja. Dia bilang, gue aja iri ngeliat lu diteleponin, ibarat kata ya. Gue mikir nih kalau gue selingkuh diem-diem di sini juga gak ada yang tahu. Gue lagi di Sumba, ibarat kata lagi di Labuan Bajo. Karena kan gue dulu hobi traveling dan bini gue gak suka ikut gue dan gue pengen dia ikut sebenarnya. Tapi kayak gue karena digituin malah gue gak mau. Gue gak, kayak gue deg-degan aja bawaannya. Gue malah yang video call dia. Karena ada satu pembahasan gini, ketika lu ketemu sama pasangan lu dan lu sebelumnya menghapus chat seseorang, itu udah bisa dikatakan selingkuh. Ya. Selingkuh itu gak harus selamanya. Gak selamanya berhubungan fisik ataupun lu berhubungan. Berarti lu selingkuh itu lu merahasiakan sesuatu dan lu gak terbuka sama pasangan Iya, lu. ketika lu udah berkomitmen sama orang, lu udah berkomitmen sama orang, tapi ada sesuatu hal yang lu tutupin dan lu berusaha menutupi itu supaya pasangan lu nggak tahu, entah apapun itu alasannya, itu bisa dikatakan itu. Tapi standar cheating orang-orang, standar selingkuh orang-orang tuh beda-beda. Ya, kalau kita tahu kayak nyesek sih, kayak lu ngapain hapus woy. Iya itu dia. Apa yang lu gak mau gua tahu kalau berkomitmen kan. Nah, masalahnya ketika lu selingkuh, permasalahan utamanya adalah ketika ketahuan, lu tuh akan selalu berusaha menutupi kebohongan-kebohongan yang pertama. Itu sering terjadi men. Jadi orang ketika ketahuan bohong dan gak jujur, ini gue benci banget sama orang yang gak jujur ya. Dia akan berusaha nutupin kebohongannya dengan kebohongan. Iya. Jadi sebenarnya bukan bohongnya yang gue sakit hati, kayak lu nganggap gue anak TK. Dikira gue gak tahu nih. Dikira gue sebodoh itu. Terus lu cover kebohongan lu dengan kebohongan, kayak itu yang bikin gue muak sih. Kayak lu tinggal jujur minta maaf kelar. Iya kayak lebih gampang kan. Iya easy. Cuma pada saat lu panik itu semua buyar. Ngerti gak lu? Ketika lu lagi panik itu semua kayak, bisa buyar. Enggak. Yes. Kalau dalam ilmu public speaking, ketika lu mau berbohong, mata lu tuh ngadepnya ke arah kiri atas. Itu lu lagi berpikir. Always, gue tahu itu. Gue harus bohong apa lagi? Iya itu gua mikir. Harus mikirin. Gini kan, iya. Itu dalam ilmu public speaking tuh kayak gitu tuh. Gue tahu. Itu kayak ilmu sosiologi gak sih, kayak psikologi. Ketika lo tahu orang lagi bohong, dia mikir dia kayak gini ngomong, berarti dia bohong. Iya. Kemungkinan besar. Nah, laki kecenderungannya adalah ketika dia udah ketahuan selingkuh. Ini gue gak mengeneralisir ya, tapi kebanyakan laki ketika dia ketahuan selingkuh, dia akan denial dan dia akan ngomel balik. Laki tuh biasanya begitu. Gue gak pernah marah, Hil. Masa sih? Tanya. Flat banget hidup lu. Masalahnya gue gak suka marah-marah. Gue nih capek banget namanya drama. Kayak kenapa harus marah kalau kita bisa selesai dengan chill. Dan gue misalkan ada yang jadi api, gue mending jadi air dulu deh. Karena gue jarang marah, tapi gue sekalinya marah gue bisa lupa apa yang gue lakuin. Lo ngerti gak? Nah, itu bom waktu berarti. Ya, itu bahaya orang kayak lu nih. Ya karena gue buat apa? Gue membuang energi gue kalau gue marah. Paling ya lo tau lah gue kayak lo Hil, kayak gitu-gitu doang. Ini banyak banget yang gue sensornya nih, kampret nih emang nih baban. Capek gue kayak gitu. Gue bukan yang bangke emang. Lu inget gak waktu kita enggak deh, gue pernah yang acara Sargip mau diving. Yang di SeaWorld. Nah, si Agung lupa bawain tas gue yang isinya kemeja buat birthday anak gue. Oh iya, baju waktu itu ya. Baju semuanya. Terus gue harus basah kuyup kan. Akhirnya gue gak marah. Gue emang gak suka marah. Gue yaudah beliin gue kaos di Indomaret yang ukurannya L sama tanah dalam ya. Udah, tapi hati gue Allah yang tahu. Tapi gue gak mau ngeluarin energi. Tapi lu kesel? Nggak, ya kesel tuh kayak, lu kenapa sih? Gue cuma nitip loh, gue disiapin sendiri loh. Jadi selama pacaran, lu gak pernah ngomel sama sekali ke pasangan lu? Enggak, gue tuh tipikal yang kayak, gue tuh kalau bisa dibilang gue ambekan. Gue kalau marah gue mending diem. Iya lu diem, Gue diem kayak. Lu kalau mood lu lagi jelek pasti lu diem. Diem, lu tahu kan. Gue kalau lagi gak bisa, lu mau pergi aja gue gak akan mau ikut, gue diem. Udah gue diem, mau ngapa-ngapain gak mood. Gue lebih better diem. Tapi once ada orang yang bilang lu mendingan gampar gue deh daripada gue didiemin. Nah sekarang kita balik lagi ke topiknya nih. Ketika lu putus, apa yang lu lakuin? Kalau lu kan tadi healing. Jadi pada saat healing lu ngapain? Diem. Gue diem. Maksudnya kayak gue mencoba menalarkan apa yang terjadi ya. Kayak kok gue diginiin ya. Emang salah gue apa ya? Gue introspeksi. 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 Inspektur Pijay kali.
In- introspeksi diri. Iya. Ngomong aja susah lu. It was Gimana my menjalin percintaan? biningging. Biningging. Kayak gitu, gue mencoba kayak gitu. Terus kayak apa yang salah? Gue mencari kesalahan kan. Awalnya ya pasti gue menyalahkan orang dong. Sifat dasar manusia. Bukannya lo yang giniin gue. Bukannya lo pernah giniin gue ya. Ini kan adalah reaksi dari sikap lo yang pernah giniin gue. Oke. Ada sebab akibat. Tapi kok bisa kayak gini? Ini apa? Ini gimana? Kenapa nih? Terus kayak gue kalau keluar, gue lihat tempat-tempat yang biasa gue dulu pacaran naik motor gue lewatin, gue sakit hati men. Sedih. Kesel, nggak sedih kayak. Terus gue ngeliat orang pelukan di motor, pelukan depan. Ngerti gak sih? Lo ngapain sih peluk-pelukan? Ntar dulu, lu main ke daerah mana sih? Tanah Abang, di jembatan Tanah Abang, pelukan di atas motor. Enggak, di naik motor lagi pelukan, bukan di Oh, jembatan. yang pelukan sambil terus dia ngelus-ngelus, yang lakinya ngelusin paha. Di gitu lampu kan. merah tuh kayak gitu kan? Iya, yang suka Iya, gitu kayak. kan. Ntar ada lagi yang sambil cium-cium tengkuk. Tapi tengkuknya polisi yang nyamperin. Terus kayak misalnya lu lagi bawa mobil, lu denger lagu kayak. Jadi gue dulu pernah putus. Terus ya Allah jahat banget, baru putus sehari. Baru daytime, kayak klarifikasi kita putus. Gue cabut dari rumahnya, gue naik angkot. Emang lu serumah bareng? Gue nyamperin dong. Oh, oke. Gentle. Iya. Kenapa nih emang gak bisa dibaikin? Enggak. Baru gue naik angkot, gue cek BBM udah ganti DP sama cowok. Kayak Berarti dia udah punya backup plan. Udah. Dan Dia tipe yang kayak gue berarti punya backup plan. gue gak. Kayak kok lu bisa seperti itu dan langsung bikin lagu All of Me. That time gue benci banget sama John lagu All Legend. of Me. John Iya, Legend, that time. asli. Nah gue tuh gak tahu kenapa gue tipikal orang yang kayak misalkan lu suka sama orang lu dengerin lagu itu. Gue benci jadi sama penyanyinya. Kayak itu jadi toxic buat gue tuh lagu. Kayak Gila ya lu berarti tipe orang yang ketika lu benci sama seseorang nih dan ada hal yang berhubungan sama orang itu, Iya. lu bisa benci sama semuanya. Parah juga lu. gak semuanya. Ya itu tadi penyanyi lu gak kenal aja sama John Legend, lu benci sama Gue dia. kalau denger suaranya jadi kayak keinget itu. Gue orangnya tuh Wah, parah banget. Gue punya trauma. Wah, lu gila. Judge. Lu gila sih. Lu judge. Lu gila sih. Lu judge. Sekalinya lu benci sama orang sampai segitunya lu. Karena gue susah buat benci sama orang. Berarti kalau gue udah benci, lu udah cross the line too many times bro. Wih, gila. Udah cross the border ya. Ya, lu Yoi. udah nabrak batasan-batasan yang gue kasih. Oke. Gue jarang marah sama orang, gue jarang banget punya musuh. Tapi ketika gue udah benci banget sama orang, itu alasan gue udah kuat banget men. Tapi sekarang kalau kita lihat nih, sekarang lu kan tipenya healing. Kalau gue tipenya adalah backup plan. Iya kan? Tapi Di gini, luar sana, itu masih banyak orang-orang yang punya tipe-tipe lain ketika dia putus, ada yang dilakuin. Ada yang akhirnya dia nyari pelarian sama teman-temannya kayak misalkan mabok lah atau Nah dia, itu ada next ya. Gue habis healing, gue baru keluar nih cari teman-teman gue lagi. Oke. Baru tuh nyibukin kesibukan sampai jodoh itu datang lagi. Karena gue tipikal orang yang nggak nyari jodoh. Karena kalau gue nyari setahun gue pernah jomblo. Kalau nyari gue nggak akan ketemu. Tapi lu ketika lu diam, anteng, bergaul, ntar ada nih tiba-tiba yang zingnya dapet zing. Ah ini nih, Petrus Samyang, pepet terus sampai sayang. Jadi lu gak pernah nyari? Lu berasa keren? Karena gue sadar diri, gue insecure malah. Kok gue nyari tebar pesona nggak dapet. Ketika gue bodo amat, dapet. Bukan berasa keren, emang gue Tapi lo. enggak, ntar dulu gue pengen nanya sama lu nih. Lu pernah berasa gak diri lu keren? Gue nih, bahasan Ali Idrus nih gitu. Dari zaman dulu, pernah gak lu? Nah karena gue jujur gini ya, gue nggak pernah nunjukin ke insecurean gue. Tapi dalam deep down gue pasti insecure man. Kayak anjing gue sama Sahil lagi. Anjing gue sama Keanu lagi. Kayak aduh gue siapa sih? Apa yang lu insecurein dari seorang Sahil? Ya lu kan public speaking man. Gue nih duduk awalnya kayak bikin ini sama lu kayak. Gue bisa gak ya ngimbangin lo? Gue bisa gak ya bacot? Ya kan pasti ada insecure dulu. Terus gue ada tahap ketika gue udah down banget. Gue menghibur diri gue dengan enggak kok. Lu bisa kok. Lu dipandang kok. Lu tuh something kok. Oke. Itu buat diri gue ngerti gak? Kayak, Oke. you bisa. Lu nih dipandang orang. Lu hebat. Lu nih gak secupu yang mereka bilang. Lu nih gak separah itu. Lu bisa ngelakuin hal-hal positif yang banyak. So I did. Oke. Jadi pada saat lu di momentum terendah dalam hidup lu, di situ justru lu baru merasakan bahwa lu tuh punya kelebihan gitu ya. Iya, tapi harus sampai tak. Itu untuk naikin diri lu lagi kan? Ya, jadi ketika lo ada masalah lo harus hit the bottom dulu, lo harus nyampe ke dasar. Nah ketika udah dasar udah gak ada lagi jalan ke bawah. Nah. Satu-satunya jalan
naik. Ada orang yang bisa sampai begitu. Ada orang yang tipenya kayak Baba nih. Harus nyentuh bawah dulu baru dia bisa naik. Tapi ada orang yang bisa meminimalisir. Sebelum gue jatuh ke bawah gue udah harus naik duluan. Itu orang yang antisipatif tuh biasanya yang kayak begitu. Iya nggak tahu. Karena gue tipikal yang ketika gue mencintai sesuatu, gue mencintainya sangat dalam bro. Gila. All out. Gila. Gue all in, lo tau gak kayak orang main judi. All in. Ini yang jadi alasan kenapa lu diidam-idamkan sama perempuan-perempuan? Kayak bukan itu deh. Apa dong? Mereka mungkin merindukan sosok seorang ayah yang tulus sama anaknya. Mungkin dia gak dapetin atau dia pengen punya sosok suami yang deket sama anaknya. Oke. Kayak gitu. Mungkin bukan karena kalau gue doang pribadi gak ada Miwa, gue nothing man. Gue nothing. Tapi lu pernah ini gak sih pada saat di momen terendah dalam hidup lu nih, dalam percintaan nih, lu pelarian gitu, pelarian ke perempuan lain kayak? Di momen terendah enggak? Sama sekali. Gini. Hidup lu gak ada tantangan bos. Sombong amat. Enggak, gue nih. Sombong banget gue, parah. Enggak, jadi gini. Ini gue dihujat sama netizen lu nih abis ini. Di sini kita gak ada batasan, gak perlu hujat men. Jadi gini Hil, itu stepnya ada. Tapi nanti ketika gue udah gak di bawah, gue udah sadar. Karena pada dasarnya Namanya ketika. bukan pelarian dong kalau Oh itu. enggak, karena pada dasarnya ketika lu luka, lu cari orang lain, lu akan membuat luka orang itu bos. Jadi lu gak bisa mencintai orang lain ketika lu punya luka. Lu sakit hati sama orang, terus lu healingnya dengan orang. Lu berpotensi nyakitin ini orang. Tapi, oh iya jelas. Lu cuma buat pelarian, tapi ketika lu udah healing, gak ada yang tersakiti. Oke. Gue mau koreksi, bukan koreksi ya. Gue mau membantah statement lu itu tadi ya. Coba. Jadi pada saat lu bilang ketika lu punya luka dan lu berusaha menyembuhkan luka itu dengan orang lain, lu berpotensi melukai orang itu kan? Iya. Tergantung cara lu nge-treat dia. Bukan gitu. Kan lu ngomong ini dasarnya adalah titik terendah. Lu cuma butuh seseorang, ibarat kata, kalau lu suka kadel, lu cuma butuh orang yang bisa lu kadel. Sisanya kan gak semua. Gini loh Hil, kita tuh nyari pengganti. Misalkan lu sayang sama ini tapi lu udah gak bisa. Lu pasti mencari sosok itu di orang lain. Iya dong? Iya. Nah tapi gak semua orang itu sama. Jadi yang lain bangsatnya bodo amat, yang penting gue ada at least kadel lah. Iya dong? Nah itu tuh ketika lu bicara kan kita di titik terendah, jadi kita gak peduli sifatnya. Tapi ketika kita tahu sifat aslinya kayak, kok gak kayak gini ya? Kok lebih bacot ya? Kok kok matre ya? Nah itu baru. Terus lu ngomong begitu, gue capek ngeditnya bang. Ya itu baru, lu mulai gak nyaman dan lu, ya udah gue ninggalin padahal dia lagi sayang-sayangnya. Oke, jadi sebenarnya ketika kita putus, idealnya apa yang harus kita lakuin? Lu sembuhin diri lu dulu. Healing. Baru lu bisa mencintai orang lain. Karena menurut gue, lu ketika baru putus punya pacar lagi secepat itu, ya lu akan putus lagi sih. Ya, emang ketika lu udah healing lu gak akan putus lagi? Nobody know, ya mungkin lu akan Iya married. sama aja, probability-nya juga sama, 50-50. Enggak, tapi at least lu punya hubungan yang sehat. Dan lu gak, gini ketika lu belum sembuh, lu akan ingat mantan, lu akan stalking mantan, lu akan ketemu mantan, jatah mantan. Hey, lu pernah bilang sama gua ada jatah mantan, shit. Iya. Gak bisa. Tapi masalahnya itu udah berapa lama berjalan? Ya kan ini kita ngomongin dulu. Iya sekarang begini. Clear dong, thank you. Rangain yang dulu ya. Sekarang begini. Rokok sebungkus. Sekarang permasalahannya adalah gue melakukan itu, gue punya backup plan. Gue gak pernah menyakiti mereka. Gak pernah ada gak pernah ada keungkit-ungkit masalah mantan yang ini, mantan yang ini. Yang gak ungkit-ungkit. Gak pernah. Bukan masalah Karena itu. gue treat her well. Bro, please. Lu treat her well karena nih you need something. Lu butuh sesuatu dari ini orang. Apa yang gue butuhin? Ya karena lu gak bisa sendiri. Lu butuh seseorang yang nemenin lu. Iya. Gue butuh teman. Iya. Iya kan? Temen dalam segala hal kan. Iya dong. Emang lu gak mau lakukan itu? Apa tuh? Coba. Dalam segala hal tadi. Ya, gue nih tipikal. Kalau gue pacaran. All out kan? All out. Semua kan? Gini, gue Berarti jemput semua lu dia lakuin pulang kan? kerja. Clear sampai di sini. Gua Rokok sebungkus. kok rokok sebungkus? 2 bungkus lah. Oh 2 bungkus Jadinya bacot sih lo.
ini bukan masalah itunya. Gue tuh kayak, gue all outnya kayak, gue sebutin itu. Pulang kerja nonton, makan, besok begitu. Jadi my whole day, gue kasih buat dia. Oke. Sampai ada satu titik ya Hil, gue tersadar kayak, ternyata gue mencintai seseorang yang salah. Gue mencintai wanita. Kapan? Sebelum gue nikah. Oke. Gue all out ke dia, gue sebutin itu. Terus kayak gue mikir, kok dia taiin gue too many times ya nggak sekali. 7-8 kali ketahuan. Oke. Tapi kayak gue buta, ya udahlah nggak apa-apa. Lo mengalami berarti. Kebutaan itu lo ngalamin juga. Kan gue bilang, gue bucin total. Nggak apa-apa, gue excuse banget sampai satu titik dia nggak mau lagi sama gue, bukan gue yang nggak mau sama dia. Lo bisa bayangin nggak? Karena gue tuh gue nih nggak bisa mulai satu orang yang baru. Gue mendingan ya udahlah nyaman. Ke denial banget gue. Jadi lo merasa selama lo melakukan hubungan cinta, lo perfect? Kok nggak perfect? Gue mencoba menjadi yang sempurna buat orang yang gue sayang. Oke. Jadi menurut lo salah nggak ketika orang dia putus, dia punya backup, salah nggak menurut lo? Nggak salah. Oke. Nah, ini debatable nih. Ini debatable ya. Jadi buat lo, kalau misalkan lo setuju sama komennya Baba harus healing dulu, ya silakan lo berpendapat itu. Tapi kalau lo setuju sama gue, biasanya laki. Jadi lu tim Baba apa tim Sahil nih? Nah, udah langsung gitu aja deh. Ya udah. Ntar lu komennya tim Baba atau tim Sahil? Silakan langsung komen di bawah ini ya. Sama kalau lo mau ngasih masukan juga, lo mau topik apa segala macam, silakan kasih tahu ya di YouTube kita ini. Lo mau topiknya apa nanti? Insya Allah bakalan kita bawain ya. Siap. Dan nanti kita juga bakalan ada bintang tamu Kita juga. datengin ya, Kita datengin. teman kita ya. Makanya jangan lupa untuk disupport terus podcast Basah Baba Sahil. Apapun yang mau kita omongin masalah love and life. Ya jangan lupa follow Instagram kita juga, subscribe YouTube kita juga, support kita biar kita bisa terus berkarya. Dengerin kita di Spotify juga, oke? Yes. Ini akhir dari episode pertama kita. Ya. Jadi konklusinya adalah ketika lu putus, Ya. Lu healing apa cari backup? gue cari backup. Gue healing. Lo healing. Gue healing. Lo apa? Sampai ketemu di podcast Basah episode berikutnya. Ciao. Ciao.